Shalom, ini adalah episode pertama, part kedua, Diariku Bibi Joseph. Setelah hilang bunyi ketukan itu, yang tanpa saya sadar, saya mengalami beberapa penglihatan lagi dan cobaan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat itu saya melakukan sholat maghrib, dan di sholat maghrib ini ada 3 rakaat, dan saya memulai sholat itu dengan rakaat pertama, dan setiap rakaat itu selama saya mualaf 6 tahun itu, saya tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Saya hanya menggunakan bahasa Malaysia seperti dalam buku atau ajaran buku langkah-langkah bagaimana sholat. Di sana ada doa-doa, dan dalam sholat saya selama 6 tahun itu, saya hanya menghafal satu surah yang saya gelar doa, sebab setiap rakaat mesti ada surah itu, dan surah itu pun wajib di setiap doa di dalam iman Islam. Surah itu adalah surah Al-Fatihah. Ketika sudah masuk kepada bahagian membaca surah itu, waktu sholat maghrib itu, rakaat pertama itu, saya mulai membaca, tetapi yang saya hafal dalam bahasa Rumi. Tapi saat saya buka mulut saya, mau mengucapkan surah itu, yang terlafaz dari mulut saya adalah doa Bapa kami. Mungkin sebahagian Muslim tahu doa Bapa kami, tapi bagi saya selama 6 tahun itu, saya dengan iman saya yang saya percaya adalah saya di tempat agama yang benar, saya langsung tidak pernah mendengar doa itu. Walaupun saat itu saya tinggal dengan keluarga saya Kristen masih, tapi doa itu tidak pernah saya dengar dari mereka melaungkan atau berdoa secara besar ketika bersama saya. Dan saya tidak pernah selama 6 tahun itu mendengar doa Bapa kami itu, maupun kakak saya sendiri yang paling dekat dengan saya, yang masih Kristen asli. Tetapi dengan jelasnya, dengan lantangnya, dengan lancarnya, doa di dalam lagu ketika itu, saya berdoa dengan doa Bapa kami sebegini: Bapa kami yang ada di surga, di atas sejadah itu, hinggalah habis sampai Pak Amin gimana? Bebaskan kami darinya. Tapi saya masih mencoba
Sebab saya punya keimanan saat itu belum lagi percaya apa yang terjadi di atas sejadah itu di waktu saya bersolat maghrib. Dan selepas saya berdoa Bapa kami, saya tersungkur dan saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Saya tidak dapat teruskan doa saya. Walaupun di rakaat kedua, di rakaat ketiga tetap sama. Mulut saya dikunci mendoakan satu surah itu, Al-Fatihah. Di mana surah itu terpenting di dalam setiap sholat. Lihat gambar di belakang ini. Inilah seperti inilah seorang muslimah bersolat. Dan sejak dan detik itu saya masih belum percaya apa yang terjadi sebenarnya. Dan saya menunggu di sejadah itu. Saya tidak beranjak dari sejadah itu. Saya cuma beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu saya ingat. Tapi kalau saya melafazkan Fatihah sekarang, saya pun tidak boleh sebut dengar. Oke, ceritanya akan bersambung sampai di mana saya percaya bahwa Bapa Surgawi yang datang kepada saya itu yang membawa saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya di sejadah itu hanya tersungkur, melutut, tanpa step, tanpa langkah-langkah sholat. Saya duduk dan saya katakan begini, Ya Allah, apakah ini? Apakah sebentar ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sejak perkataan saya saat itu. Dan istighfar, mengucapkan keampunan, minta ampun. Saya tertanya-tanya, sampai habis masa, tibalah waktu sholat Isya. Saya masih di sejadah itu. Dan saya tidak mengambil duduk. Sebab saya tetap di dalam tidak kotor. Dan saya masih di atas sejadah. Cuma saya bermandikan dengan air mata. Dan hati yang keras. Hati yang masih keliru. Hati masih belum terbongkar. Dan pikiran belum merasa recita dan itu. Sampailah waktu Isya. Lepas habis azan, saya hanya mendengar azan dari application. Selepas habis azan Isya itu, saya coba lagi dengan seperti biasa melakukan rakaat pertama. Kali ini saya belum sempat berdiri dengan baiknya. Saya terus tersungkur dan saya terus bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Tanpa berat, tanpa silap, tanpa salah, tanpa silap dan salah. Lancar doa di dalam aku itu. Dan semua ayat-ayat doa di dalam surat saya terus blame, saya terus lupakan semua tuh. Hanya yang saya buat di atas sejadah tuh doa Bapa kami, tersungkur menangis. Menangis.